Tasawuf sering sekali dipromosikan sebagai jalan penyucian jiwa dan pendalaman spiritualitas di dalam Islam. Namun jika kita meneliti sejarah dan prinsip-prinsip dasarnya dengan objektif, kita akan menemukan bahwa tasawuf membawa banyak kerusakan yang serius di dalam tubuh umat Islam. Bukan hanya di dalam hal akidah, tetapi juga di dalam aspek politik, sosial, dan peradaban. Tasawuf menjadi salah satu faktor utama dalam kemunduran dunia Islam dan penyimpangan dari ajaran murni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bedah satu persatu kejahatan tasawuf terhadap dunia Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kejahatan tasawuf terhadap dunia Islam. Di antara kejahatan tasawuf terhadap dunia Islam ialah yang pertama merusak akidah umat dengan konsep wahdatul wujud. Tasawuf memperkenalkan ide wahdatul wujud bahwa Allah dan makhluk adalah satu kesatuan. Ini adalah bentuk yang nyata dari kekufuran dan syirik karena menghapuskan perbedaan antara khalik dan makhluk. Contohnya Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi besar yang mengatakan tidak ada sesuatu di alam ini kecuali dia. Ini jelas bertentangan dengan tauhid uluhiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya teman-teman sekalian, melakukan syirik dalam ibadah. Para sufi mengajarkan tawasul kepada orang yang telah mati, istighosah kepada wali, bahkan memohon kebutuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merusak prinsip ikhlas di dalam ibadah yang merupakan pondasi utama di dalam Islam, teman-teman sekalian. Dalil Al-Quran menyatakan bahwa hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Dan mengabaikan sunnah dan mengikuti bisikan hati. Banyak sufi berpedoman pada ilham dan bisikan hati, bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih mempercayai pengalaman batiniah daripada nas syar'i. Ini membuka pintu kesesatan tanpa batas, teman-teman sekalian. Yang kedua, melemahkan semangat jihad dan perlawanan. Di dalam sejarah Islam, tasawuf menjadi alat bagi musuh-musuh Islam untuk melumpuhkan semangat jihad. Mereka mengajarkan bahwa dunia ini hina, tidak perlu diperjuangkan. Cukup mencapai panah, yaitu lenyap dalam Tuhan. Saat perang salib, banyak sufi mengajarkan untuk pasrah, zikir, dan mengasingkan diri daripada mengangkat senjata melawan tentara salib. Saat penjajahan barat, kaum sufi lebih sibuk membangun kuburan wali dan mengadakan festival zikir daripada berjuang mengusir penjajah. Ini menyebabkan dunia Islam dijajah, dilecehkan, dan tertinggal berabad-abad. Yang ketiga, menyebarkan takhayul, bid'ah, dan syirik. Tasawuf memperkenalkan berbagai ritual-ritual yang aneh yang tidak pernah ada landasannya di dalam Islam. Seperti tarian-tarian, yaitu whirling dervishes, zikir dengan menjerit-jerit dan menari, pemujaan terhadap kuburan wali, perayaan, maulid, haul, dan sejenisnya. Semua ini teman-teman sekalian mencemari kesucian syariat dan membawa umat kepada takhayul serta jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil tegas, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa membuat perkara baru di dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menumbuhkan budaya kebodohan dan ketergantungan.
Tasawuf mengajarkan umat untuk bergantung kepada guru tarekat, bukan berusaha memahami dalil sendiri. Bahkan murid sufi wajib taat buta kepada syekh mereka, meskipun itu bertentangan dengan syariat Islam. Ini menghapuskan kebebasan berpikir yang sehat di dalam Islam, teman-teman sekalian, dan menumbuhkan budaya feodal, guru dipuja, bak nabi. Ini menghancurkan ijtihad dan semangat ilmiah umat Islam. Hasilnya apa? Dunia Islam menjadi terbelakang di dalam ilmu pengetahuan dan mudah diperdaya oleh musuh-musuh Islam sendiri. Yang kelima, menjadi sarana penyusupan dan perpecahan. Musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kolonialis maupun Syiah, sering sekali menggunakan tasawuf sebagai alat untuk memecah belah dunia Islam. Perancis contohnya mendukung tarekat-tarekat tertentu di Aljazair untuk memecah belah umat. Inggris juga memanfaatkan sufi untuk melemahkan perlawanan rakyat Sudan. Syiah menyusup melalui jalur tasawuf karena banyak ajaran sufi kompatibel dengan ajaran batinia, yaitu ajaran yang tersembunyi. Tasawuf menjadi kuda Troya yang merusak Islam dari dalam. Yang keenam, teman-teman sekalian, mereka menggiring umat kepada fatalisme. Tasawuf mengajarkan sikap pasrah buta terhadap takdir dengan dalil semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan usaha. Dengan fatalisme ini menyebabkan umat Islam menjadi malas dan tidak berani untuk berjuang. Dunia Islam tertinggal di dalam ekonomi, militer, teknologi, dan peradaban. Musuh-musuh Islam sendiri bebas menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa tasawuf adalah musuh dalam selimut. Tasawuf bukan hanya sebuah aliran spiritual biasa, ia merupakan virus yang berbahaya di dalam tubuh umat Islam. Penghancur akidah yang murni, pelemah semangat jihad dan perlawanan, penyebar takhayul dan bid'ah, penghalang kemajuan umat Islam. Islam yang murni adalah Islam yang bersih dari tasawuf, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengenal namanya tasawuf. Mereka beragama dengan ilmu, amal, jihad, dan tauhid, bukan dengan tarian, bisikan hati, dan pemujaan kubur. Sudah saatnya umat Islam kembali kepada kemurnian Islam dan membersihkan segala bentuk pengaruh tasawuf dari kehidupan mereka. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.